kami dari kelas 2C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara atau penelitian kami yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar dalam Pembelajaran Dosen Pendidikan Bahasa Inggris di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bali Bandung. Saya Dalia Karista Andini. Saya Reza Praviani. Saya Dara. Selamat menonton. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa penulis menganalisis terkait penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dosen pendidikan bahasa Inggris di Universitas Bali Bandung, yaitu karena penulis makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran dan penggunaan bahasa Indonesia pada proses pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian, pada proses pembelajaran bahasa Inggris, dosen seringkali memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama untuk menjelaskan materi yang solid agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, mengapa dosen masih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar? Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan apa sebenarnya atau apa definisi dari bahasa pengantar. Menurut Halim menyatakan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar di semua jenis lembaga pendidikan. Kemudian, menurut Hair dan Agustina tahun 2010 menegaskan bahwa dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia adalah bahasa medium atau alat komunikasi yang sentral atau alat komunikasi yang utama. Kemudian lalu apa alasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar? Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa kenegaraan, alat pengantar dalam dunia pendidikan, dan alat penghubung pada tingkat nasional. Konsep tersebut sesuai dengan Trigrata Bangun Bahasa. Yang pertama, mengutamakan bahasa Indonesia walaupun dalam pembelajaran bahasa Inggris mengharuskan pembelajaran menggunakan bahasa Inggris, namun masih tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, melestarikan bahasa daerah. Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama dalam pembelajaran, namun terkadang bahasa daerah juga digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sulit agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa atau peserta didik, sehingga menjadi sarana kekayaan budaya lokal dan penguatan identitas nasional. Kemudian yang ketiga, ada menguasai bahasa asing. Tentu, mahasiswa bahasa Inggris itu diharuskan atau diwajibkan untuk menguasai bahasa Inggris, dan penggunaan bahasa Indonesia digunakan untuk menerjemahkan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia sehingga kemampuan bahasa Inggris tidak menggerus identitas nasional. Kemudian di sini ada hasil penelitian atau hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 3 dosen aktif di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang pertama ada Bapak Agus Kusnana Rengu, yang kedua ada Ibu Rizky Widyastuti MPD, yang ketiga ada Ibu Ima Suryati MPD. Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah ketiga dosen menyatakan bahwa bahasa Indonesia masih diperlukan karena tidak semua mahasiswa mampu memahami pembelajaran jika menggunakan bahasa Inggris secara penuh. Penggunaan bahasa Indonesia tentu membantu mahasiswa memahami materi dan mengurangi kesalahpahaman. Kemudian yang kedua, saya akan membahas tentang bagaimana efektivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam membantu pemahaman mahasiswa. Sebelum masuk ke materi, efektivitas pembelajaran itu seperti apa? Efektivitas pembelajaran itu adalah yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau peserta didik untuk aktif di dalam kelas.
Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan ide. Kemudian, penggunaan bahasa Indonesia oleh guru atau dosen di dalam kelas memberikan kekurangan dan kelebihan bagi mahasiswa dalam memperoleh keterampilan bahasa Inggris. Namun, dengan penggunaan bahasa Indonesia saat proses pembelajaran akan membantu proses pemahaman materi sehingga materi dapat tersampaikan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara daripada 3 dosen aktif di Prodi Bahasa Inggris, yaitu Bapak Agus Kusnandar MHum, Ibu Rizky Widyastuti MPD, dan juga Ibu Ima Suryati. Teman-teman bisa melihat di slide PPT saya menayangkan tentang jawaban dari masing-masing responden. Kemudian dapat disimpulkan dari ketiga dosen tersebut menyatakan bahwa bahasa Indonesia masih sangat diperlukan karena tidak semua mahasiswa mampu memahami bahasa Inggris, mampu memahami pembelajaran jika menggunakan bahasa Inggris secara penuh. Oke. Maaf, ada kesalahan dalam pemutaran slide. Dari ketiga dosen tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara, seluruh dosen menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sangat efektif dalam proses pembelajaran, terutama pada mata kuliah teori dan bagi mahasiswa di semester awal. Mahasiswa lebih mudah memahami materi ketika menjelaskan penjelasan dalam bahasa Inggris disertai dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia atau kita kenal dengan metode switch code. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Resa. Teman-teman, tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai latar belakang sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa rumusan masalah. Nah, saya akan menjelaskan untuk rumusan masalah poin ketiga. Dalam situasi apa dosen melakukan alih bahasa atau kode switching? Nah, di sini kita tuh udah melakukan interview dengan dosen salah satu. Nah, di sini tuh sudah melakukan interview dengan dosen yang dimana hasilnya itu adalah kesimpulan hasil wawancaranya itu adalah ketiga informan dosen tersebut tuh mereka itu menyatakan bahwa peralihan bahasa atau kode switching dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu selama hasil pembelajaran terjadi karena beberapa situasi utama. Yang pertama, minat dan respon mahasiswa yang minim. Bagaimana tuh? Jadi ketika mahasiswa itu tidak bisa memberikan pendapat tentang apa yang hasil dosen yang telah diajarkan. Yang kedua, petunjuk visual atau ekspresi wajah. Ketika dosen menanyakan apa hal yang mengerti, do you understand? And they are not have responsibility. Jadi mereka tuh nggak punya jawabannya. Nah, yang ketiga, pemberian contoh kontekstual, di mana bahasa Indonesia itu bahkan bahasa daerah ya seperti bahasa Sunda digunakan secara sengaja ketika dosen ingin memberikan contoh spesifik yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dicerna. Yang keempat ada strategi evaluasi dan pengulangan materi. Nah, pengembangan materi ilmiah ini itu yang dimana tadi judulnya ya udah kita tahu bahwasanya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Nah, di sini kami mengambil dari salah satu metodologi pengajaran bahasa sebagai aktivis alih kode atau kode switching pedagogis yang dimana pembelajaran di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris mengenakan bahasa target itu secara penuh ya. Targetnya itu adalah target language explores, penggunaan bahasa ibu atau bahasa pertama L1 untuk memiliki peran strategis yang tidak bisa diabaikan. Nah, karena alasan utama alih kode di kelas bahasa Inggris itu adalah dimana saya tuh mengambil contoh kode switching itu dan manfaatnya salah satunya satu kursusan terkenal di Indonesia yaitu EFL, English as a Foreign Language. Jadi kita itu mengambil contoh nih, kan tadi kita udah menjawab ya bahwasanya melakukan kode switching yang dimana diambil dari satu kursusan. Nah, kursusan tersebut ini EFL ini itu menggunakan kode switching itu
untuk membuat target siswa. Alasan utamanya adalah untuk membuat siswa itu mengatasi hambatan kognitif atau comprehension checks. Yang kedua, membangun jembatan konseleksual. Saya ulangi dan gimana sih caranya kita itu melakukan strategi scaffolding. Yang pertama adalah mengatasi hambatan kognitif, yaitu convention checks. Jadi ketika mahasiswa itu menunjukkan ekspresi bingung nih atau diam, silent period, beban kognitif mereka untuk mencerna materi yang rumit dalam bahasa asing sudah penuh. Nah, yang kedua, membangun jembatan konseleksual, yaitu menghubungkan konsep abstrak bahasa Inggris dengan realitas budaya lokal mahasiswa. Misalnya, contoh penggunaan kehidupan sehari-hari mereka diselingi dengan bahasa Sunda. Kalau misalnya mereka nggak ngerti nih bahasa Inggrisnya, diselingi itu pakai bahasa Sunda. Yang ketiga, pergantian antar kalimat. Jadi dosennya itu melakukan kayak gini, misalnya, do you understand? Kalian paham nggak? Jadi dosennya itu Inggrisnya dilakukan, bahasa Indonesianya dilakukan. Kalau misalnya masih nggak ngerti, digunakan bahasa daerahnya, itu bahasa Sunda. Yang ketiga, ada pergantian intra kalimat. Gimana tuh intra kalimatnya? Contohnya kayak gini, terjadi dalam klausa atau kalimat yang sama, seperti ketika seorang pembicara memulai kalimat dalam satu bahasa dan mengakhirinya dalam bahasa lain. Saya kesulitan, kalian paham nggak? Oke, do you have any question? Kayak gitu. Terus ada penggunaan take atau pergantian ekstra kalimat, adalah penyisipan kata, frasa atau seruan dalam bahasa yang berbeda dari bahasa yang digunakan dalam kalimat lainnya. Misalnya, kok tahu sih? What do you mean? Maksudnya gimana? Nah, kayak gitu. Nah, terus bagi para guru tuh bagi para guru terdapat 3 penggunaan peralihan kode. Nah, yang pertama pergantian topik. Contohnya, pergantian topik itu terjadi selama pembelajaran ya, di mana guru beralih ke bahasa. Yang dimana tadinya menggunakan bahasa Inggris, beralih itu ke bahasa ibu, ini bahasa Indonesia. Yang kedua, dalam fungsi afektifnya, peralihan kode digunakan oleh guru untuk mengapresiasikan emosinya dan membangun hubungan baik dengan siswa supaya siswa itu lebih paham dan mengerti. Nah, yang ketiga, dalam fungsi berulang, guru beralih ke bahasa ibu untuk memastikan nih siswa itu paham nggak dengan pembelajaran yang udah disampaikan. Nah, dan sesuai kasus dosen dengan mahasiswa Uniba, English as Foreign Language, yang dapat kita simpulkan menjadi poin untuk diperhatikan kenapa dosen itu memutuskan untuk beralih dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saat sesi pembelajaran berlangsung atau dikenal dengan kode switching. Yang pertama, karena tadi mereka melakukan silent period. Nah, kan silent period itu adalah tahap yang normal ya dalam proses pemerolehan bahasa kedua, yang dimana konsep periode diam itu mudah dipahami jika Anda melihat pembelajaran pada bayi. Contoh, kok bayi diam kalau misalnya diajarin berbicara. Nah, sama halnya dengan mahasiswa atau siswa ketika guru menjelaskan mereka diam, guru menanya tidak ada yang ada respon. Nah, itu namanya silent period. Nah, yang kedua, ada juga karena siswa itu menerimanya dengan ekspresi seperti senyum sebagai respon. Do you understand? Paham nggak? Kayak cuma unggah aja kayak gitu. Terus kami menggunakan 1 atau 2 kata yang sama dalam bahasa anak. Terus kita meminta anak itu untuk mengajari kita kata dalam bahasa mereka. Banyak anak menggambar keluarga mereka. Nah, ada juga tentang pergantian intra kalimat yang tadi ya, yang pakai alif kode. Terus yang membangun jembatan konseleksual. Kalau misalnya membangun jembatan konseleksual itu syaratnya yang pertama adalah prinsipnya model pembelajaran konseleksual itu yang pertama adalah konstruktif. Yang dimana prinsip pertama dalam CPL atau konstruktif ini itu menekankan bahwa siswa membangun sendiri pemahaman berdasarkan pengalaman. Nah, jadi guru itu berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk berpikir, bertanya. Terus yang kedua, menemukan inquire, yang dimana dalam pembelajaran berbasis CTL, siswa didorong untuk bertanya, menganalisis. Oke, siapa yang mau bertanya? Nah, kayak gitu. Terus ada juga pemodelan atau modeling, ada refleksi, penilaian autentik. Nah, yang terakhir ada tips nih untuk menerapkan model pembelajaran konseleksual dalam kelas adalah menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Kalau misalnya contohnya gini, jika kita seorang dosen atau seorang guru bisa menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Contoh, kalau misalnya kita lagi belajar tentang simple present. Nah, guru memberikan contoh. Oke, kalian apa yang sering kalian lakukan setiap hari?
bisa membuat kalimat tersebut. Terus menggunakan pendekatan konstruksi, terus menerapkan metode inquiry penemuan, yang misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris siswa dapat melakukan eksperimen sederhana, misalnya menemukan lewat lirik lagu atau lainnya. Terus mendorong interaksi dan diskusi menggunakan pemodelan, melibatkan siswa dalam refleksi menggunakan penilaian otentik. Dan yang terakhir, jangan lupa dalam penggunaan tag. Apa ya poin terakhir? Penggunaan tag ini penting banget. Kayak misalnya contoh ya, komunikasi lisan dan berbicara antara antara guru dan siswa, yang dimana siswa wajib kayak gini, Bu maaf saya kurang paham. Nah itu penggunaan tag paling penting sekali dalam berlangsungnya pembelajarannya untuk kode switching tadi, seperti itu. Untuk next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana dampaknya terhadap keaktifan dan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa. Nah, di bagian ini kita akan menjawab pertanyaan, apakah penggunaan bahasa Indonesia di kelas bahasa Inggris itu berdampak positif pada keaktifan kita, atau justru malah merasa kurang menantang. Nah, ada dua sisi, yaitu dampak positif dan negatif. Kita akan bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Ya. Penggunaan bahasa Indonesia memberikan manfaat, yaitu meningkatkan pemahaman materi, istilah baru dan grammar yang rumit jadi jauh lebih mudah dipahami kalau dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa. Karena sudah paham dasarnya, mahasiswa jadi lebih percaya diri untuk aktif berbicara dan terlibat di kelas. Tiga, membuat suasana belajar lebih nyaman. Mahasiswa merasa lebih rileks dan tidak tertekan saat belajar bahasa asing. Keempat, meningkatkan keaktifan berdiskusi. Karena paham, kita jadi lebih berani buat ikutan kerja kelompok atau sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, membantu memahami istilah baru dan grammar yang sulit. Sangat menolong buat ngejelasin istilah baru atau grammar yang sulit. Perlu diingat, kalau dipakainya berlebihan akan berdampak negatif. Nah, yang pertama, mengurangi kesempatan latihan berbicara berbahasa Inggris. Kita jadi jarang latihan ngomong bahasa Inggris. Yang kedua, mengurangi kemampuan listening atau mendengarkan. Kuping kita jadi kurang terlatih buat mendengarkan percakapan asing. Yang ketiga, mengurangi paparan penggunaan bahasa Inggris. Suasana atau vibe kelas bahasa Inggrisnya jadi kurang berasa. Dan yang keempat, membuat mahasiswa kurang tertantang menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Mahasiswa jadi zona nyaman dan malas buat pakai bahasa Inggris secara aktif. Kesimpulannya, bahasa Indonesia itu bagus sebagai jembatan di awal agar kita paham dan nyaman. Tapi kalau porsinya berlebihan, kemampuan bahasa Inggris kita justru jadi sulit berkembang. Di sini ada hasil wawancara dari beberapa dosen, bahwa dosen menyimpulkan penggunaan bahasa Indonesia ini memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan keaktifan mahasiswa. Namun penggunaannya harus seimbang agar kemampuan bahasa Inggris tetap berkembang. Kita lihat di kajian teori bahwa hal tersebut menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia itu berdampak positif. Sekian dari saya, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Penelitian. Yang pertama
pertama itu bagi dosen sebagai bahan evaluasi dalam menentukan bahasa pengantar yang efektif. Yang kedua bagi mahasiswa menambah wawasan mengenai penggunaan bahasa pengantar dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagi para studi menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi penelitian mengenai penggunaan bahasa pengantar di prodi pendidikan bahasa Inggris. Berdasarkan wawancara dengan 3 dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, diperoleh hasil pertama, bahasa Indonesia masih diperlukan dalam pembelajaran. Yang kedua, digunakan untuk menjelaskan materi yang sulit. Ketiga, digunakan ketika mahasiswa belum memahami penjelasan dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir, penggunaan 2 bahasa dianggap lebih efektif dibanding hanya menggunakan 1 bahasa. Kemudian kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian penggunaan membantu meningkatkan pemahaman dan keaktifan mahasiswa. Yang terakhir yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya tentang kode switching merupakan strategi pembelajaran yang efektif apabila digunakan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus dilakukan secara seimbang agar kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa tetap berkembang. Selanjutnya ada dokumentasi saat kami melakukan interview kepada 3 dosen aktif di prodi pendidikan bahasa Inggris. Yang pertama wawancara dengan Ibu Ima Suryati, yang kedua wawancara dengan Bapak Agus Kusnandar, yang ketiga wawancara dengan Ibu Rizky Widiastuti. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dip 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 dip